Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memaparkan hasil penelitian kami bersama mahasiswa dengan judul Analisis Peningkatan Nilai CBR Tanah Rawa menggunakan campuran Petra Soil. Adapun anggotanya adalah pertama saya sendiri, yaitu Andi Herius, kemudian ada Bapak Dharma Prabudi, kemudian ada Bapak M. Ade Surya Pratama, serta 3 orang mahasiswa yaitu Putra Nanda Zeri, Nurman Fernando, dan M. Irsan Al-Basid. Latar belakang. Adapun yang melatar belakang penelitian kami adalah sebagaimana kita ketahui banyaknya tanah rawa yang ada di sekitaran wilayah Sumatera Selatan, terutama sekali di Kota Palembang, yang biasanya dianggap sampah, tanda kutip ya, di dalam sebuah proyek, sehingga material ini harus dibuang dan akan didatangkan material yang lebih baik lagi. Kemudian berikutnya latar belakangnya adalah pengambilan sampel ini tanah yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari lokasi Kecamatan Tanjung Lago, daerah Tanjung Api-Api. Kemudian yang ketiga, banyak sudah yang melakukan penelitian untuk menstabilisasi tanah rawa ini, baik dengan menggunakan fly ash, kapur, semen juga pernah ada, dan bahan petraswel ini, agar tanah rawa yang tadi dianggap sampah bisa dimanfaatkan dan menaikkan daya dukungnya, terutama nilai CBR-nya. Perumusan masalah, seberapa besar pengaruhnya apabila tanah rawa ini kita stabilisasi menggunakan campuran kapur dan larutan petrasoil dalam meningkatkan daya dukung tanah, yaitu nilai CBR tanahnya. Dan tujuan penelitian, yang pertama mendapatkan nilai indeks properties tanah asli serta tanah yang ditambah dengan bahan aditif tersebut, yaitu petrasoil dan kapur. Kemudian yang kedua, mendapatkan kadar air optimum dan berat isi kering maksimum menggunakan pengujian pemadatan pada setiap perbandingan penambahan air sebagai campuran petrasoil serta dan kapur. Yang ketiga, menganalisa perbandingan nilai CBR pada tanah asli dan dibandingkan dengan yang sudah ditambah dengan bahan aditif atau petrasoil dan kapur. Tahapan penelitian, pertama persiapan meliputi kajian literatur, jadi meneliti pengujian-pengujian atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kemudian survei juga ke lokasi tempat pengambilan sampel. Kemudian pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini kemudian dilanjutkan juga dengan persiapan bahan aditif berupa petrasoil dan kapur, kemudian menyiapkan alat-alat pengujian yang akan kita gunakan di laboratorium. Selanjutnya pengujian sifat fisik. Sifat fisik tanah melalui pengujian indeks properties, kemudian pengujian sifat mekanisnya, meliputi pengujian pemadatan, dan pengujian CBR. Dalam hal ini CBR rendam. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dari hasil pengujian dan dianalisa. Hasil pengujiannya diperoleh sebagai berikut. Kemudian dari indeks properties didapat hasil pengujian berat jenis butiran atau spesifik gravity untuk tanah asli itu didapat 2,60, kemudian batas cairnya untuk tanah asli ini didapat 63,28%, batas plastis 62,95%, indeks plastisitas atau PI-nya 20,32%, lolos saringan nomor 4-nya itu 100%, dan lolos saringan nomor 200-nya 79,98%. Dari hasil ini, tanah ini dapat diklasifikasikan menurut USGS itu masuk dalam kategori CH atau lempung dengan plastisitas tinggi, di mana salah satu grain size-nya, ukuran butirannya itu berkisar antara 0,002 mili atau 2 mikron sampai dengan 5 mikron.
Inilah hasil data pengujian berat isi kering kadar air optimum yang dapat dari pemadatan. Jadi dari pemadatan itu kita memperoleh nilai kadar air optimum dan berat isi kering maksimum. Ini adalah grafik kadar air optimum di tanah asli menggunakan air biasa. Itu didapat kadar air optimumnya besar 15,76. Ini adalah tanah asli ditambah dengan larutan petra soil, itu didapat kadar air optimum 20,01. Ini adalah tanah ditambah dengan 10% kapur ditambah dengan larutan dapat ditambah dengan air biasa, ini 21,99%. Ini yang keempat, ini adalah tanah ditambah 10% kapur ditambah dengan larutan petra soil, didapat ini. Kemudian yang kelima, ini tanah ditambah 15% kapur dan larutan petra soil didapatnya 18,5. Dan variasi terakhir adalah tanah dengan 20% kapur ditambah larutan petra soil didapat 20,96%. Jadi nilai yang relatif baik di sini karena nilai kadar air optimum itu semakin baik kalau dia semakin kecil. Sebenarnya ini didapat di kisaran ini setelah tanah asli adalah di seputaran kapur 15% dengan larutan petra soil. Dan untuk grafik berat isi kering, bisa berat isi kering maksimum, ini untuk variasi 1 didapat 1,286 gram per cm kubik, variasi 2 didapat 1,268 gram per cm kubik, variasi 3 didapat 1,434 gram per cm kubik, variasi 4 didapat 1,307, variasi 5 1,250 dan variasi 6 1,210. Dari grafik berat isi kering ini, variasi yang paling baik itu saat tanah ditambah dengan 10% kapur dengan menggunakan air biasa. Adapun daya dukung dengan menggunakan pengujian CBR ini didapat di tanah asli dengan air biasa didapat 1,55%, kemudian di variasi kedua didapat 2,25%, di variasi ketiga didapat 4,54%, variasi 4 didapat 2,18%, variasi 5 5,41%, dan di variasi 6 didapat 7,88%. Jadi tren ini kalau kita lihat ini semakin banyak penambahan kapur, maka daya dukung tanah yaitu nilai CBR-nya semakin besar. Jadi kesimpulannya, dari penambahan petra soil dapat kami dan kapur sebagai bahan tambah pada tanah rawa dengan klasifikasi tanah lempung dapat meningkatkan nilai daya dukung tanah dari 1,55% pada tanah asli menjadi 7,88% pada kondisi tanah yang distabilisasi menggunakan petra soil ditambah dengan 10%, 20% kapur. Adalah luaran yang dihasilkan. Pertama, ini sudah akan dijadikan untuk pengayaan bahan ajar pada mata kuliah laboratorium uji tanah di Laboratorium Teknik Sipil. Kemudian yang kedua telah disubmit pada Jurnal Nasional Terinjek Sinta 3, yaitu Jurnal Rekayasa Civil Unit. Ini adalah lampirannya, submissionnya. Ini sama judulnya, analisa peningkatan nilai CBR tanah rawa menggunakan campuran petra soil dan kapur. Nah, demikianlah paparan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.